Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Bulet Official Silasari. Malam ini tim dari Bulet Official Silasari akan mengeksplor ya teman-teman. Ini ada sebuah lahan kosong yang dulunya di sini ada sebuah petilasan ya teman-teman. Itu petilasan dari Eyang Murmarwi. Eyang Murmarwi ini dulunya itu adalah pemilik lahan kosong ini dan udah meninggal ya teman-teman. Jadi dulunya itu sempat dikubur di sini, terus petilasannya udah berpuluh-puluh tahun. Udah berpuluh-puluh tahun di sini, tapi petilasan tersebut digusur dan dikosongkan untuk lahan perumahan. Dan menurut warga di sekitar sini itu pada waktu pembangunan perumahan itu terjadi hal-hal mistis di sini teman-teman. Dari pekerja yang kami tanya tadi waktu cek lokasi tadi siang ya, sewaktu mengerjakan pembangunan proyek perumahan ini banyak hal-hal mistis yang dialami para pekerja, seperti gangguan makhluk astral di sini, seperti lemparan batu, suara-suara seperti kuntilanak, seperti anak kecil juga di sini. Karena dulunya itu Eyang Murmarwi ini adalah seorang paranormal, nggak bisa kita sebut dukun ya mas ya. Itu seorang paranormal dan emang sudah melegenda di tempat ini dari dulu, sampai beliau meninggal masih terdengar kencang ya mas. Masih terdengar itulah apa ceritanya mistisnya. Seperti itu ya, saya sampai merinding. Buat teman-teman mau tahu kisah selanjutnya bagaimana, jangan sampai di skip dan tolong bantu channel kita supaya terus berkembang. Caranya bagaimana? Like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Bantu tim Bulet Official Silasari supaya terus berkembang dan dapat menghibur semua masyarakat. Amin. Oke teman-teman, mau tahu kisah selanjutnya? Tonton terus sampai akhir ya teman-teman. Tim Bulet Official Silasari, dukungan Anda, semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya teman-teman, kita udah mulai melakukan eksplor pada malam hari ini untuk mengungkap misteri dari lahan kosong yang dulunya itu ada petilasan dari Eyang Murmarwi. Itu namanya agak susah ya teman-teman, karena itu namanya itu dari nama orang zaman dahulu mungkin ya maksudnya. Betul. Jadi pengejaannya itu agak susah teman-teman, mohon maaf. Dan ini teman-teman bisa dilihat ya, ini lahan kosong ini emang dibuka untuk perumahan ya teman-teman ya. Dan petilasannya itu emang sudah dipindahkan. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini salah satu material yang akan dipakai. Iya, yang mungkin akan dibangun untuk perumahan mungkin maksudnya. Tapi ini mangkrak ya bangunannya ya. Iya, maksudnya bangunannya mangkrak teman-teman. Sudah. Menurut cerita dari warga ya teman-teman, saat petilasan Eyang Murmarwi ini dipindah, itu ada hal-hal janggal di situ teman-teman. Katanya saat penggalian tanah dimulai, itu tanahnya itu sulit untuk dicangkul. Katanya tanahnya itu mengeras. Karena Eyang Murmarwi ini emang dikenal sebagai paranormal dari zaman dahulu yang meninggali desa ini untuk pertama kalinya teman-teman. Jadi dia itu emang yang meninggali desa ini pertama kali kayak gitulah teman-teman. Menurut informasi yang saya dapat dari warga sih seperti itu. Jadi konon katanya di sini itu emang banyak hal-hal mistis yang mengganggu para pekerja dari perumahan ini, yang sering yang sering di luar akal, di luar nalar gitu teman-teman. Jadi kalau tengah malam kan ini pekerjanya kan dari luar kota semua ya teman-teman ya, datang ke sini untuk bekerja, terus nginep di sini juga, bikin bedding kayak gitulah. Kalau malam-malam itu tengah malam itu sering terdengar kayak suara rintingan perempuan, terus kayak ada anak-anak kecil pada lari. Halo, assalamualaikum. Karena itu pembawaan mungkin ya teman-teman, pembawaan dari petilasan Eyang Murmarwi ini dipindahkan seperti itu. Assalamualaikum.
Wujud. Apa ada jalan Mas Budi? Coba sekarang jam berapa, sekitar jam berapa sih? Saya tunjukin jamnya dulu ya teman-teman ya. Sekarang udah jam 1 lewat 59, hampir jam 2, Minggu 13 September teman-teman. Halo. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Walaupun petilasan Eyang Murmarwi ini sudah dipindahkan teman-teman, emang katanya itu karena dulunya emang Murwarwi ini seorang paranormal ya teman-teman, kan banyak memelihara jin, memelihara mungkin apa ya Mas Udin, Makhluk astral ini makhluk ya. astral. Setelah meninggalnya beliau, makhluk-makhluk ini tuh masih berdiam diri di petilasan ini, walaupun istilahnya jasadnya itu udah dipindahkan teman-teman. Nah, kami dari tim Blood Official Siasari kadang sini emang begitu penasaran karena cerita dari warga-warga yang dari sini teman-teman. Assalamualaikum. Semoga aja malam ini kita dapat membuka segala mitos dan misteri yang ada di tempat ini, di bekas petilasan Eyang Murmarwi, Assalamualaikum. seorang paranormal yang sudah meninggal, tapi jin dan makhluk astralnya itu masih mengganggu para pekerja teman-teman. Wujud. Assalamualaikum. Dan saya sekarang cuma ditemani sama Mas Udin ya, kita satu tim ditinggal di depan di pintu masjid. Teman-teman bisa lihat ya, kita cuma masuk berdua. Ini karena di sebelah lahan kosong ya teman-teman, ini ada hutan-hutan bambu, dan memang menurut cerita dari warga banyak penampakan di sini ya Mas Udin ya. Seperti sosok pocong mungkin. Kalau apa namanya, kalau di pohon-pohon bambu gini identiknya dengan Mbak kolong. Kun mungkin ya. Iya, kolong wewe. Yang identik sih sebenarnya kolong wewe. Halo. Assalamualaikum. Ini mungkin dari apa ya, para dedemit mungkin ya Mas, maksudnya setan-setan dan jin-jin yang dipelihara oleh subhanallah Eyang Murmarwi ini mungkin nggak terima ya Mas ya atas dipindahnya makam beliau begitu ya Mas ya. Iya, bisa jadi itu kayak gitu. Karena setiap ada kegiatan apa di lokasi tersebut pasti ada keganjelan atau Hal mistis ya, Ya, Mas, hal yang di luar mistis. nalar gitu ya. makanya kita pengen tahu apa sih sebenarnya makhluk-makhluk astral ini mengganggu para pekerja gitu kan. Kalau nanti kita tidak dapat apa-apa, mungkin kita akan mediasi kali ya Mas Budi, Ya. biar kita tahu. Ya Mas Udin. Kayak ada sekelebatan putih di sini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin apa Mas sosoknya Mas, kunti apa pocong Mas? Dia tinggi besar ya. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri Assalamualaikum. nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Astagfirullah, saya udah mulai merinding Mas, ini, Mas. Allahu la ilaha Allahul qayyum la taquzu sinatu wa la na'um la huma fis samawati wa mil ard man jali yashafu indahu la bisnih
ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yaghuzzu hifzuhuma wa huwal aliyyul alim. Ya Allah, tidak ada Tuhan selainnya Allah yang Maha Hidup. Allah Akbar. Allah. Apa ini maksud? Energinya di sini begitu kuat ya Mas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Assalamualaikum. Min syarril waswasil Mas Budi, ini gerak sendiri loh saat ini. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Bismillah. Mungkin Mas Udin merasakan hal yang sama seperti saya Mas. Energinya tuh di pohon ini nih, pohon bambu ini kan bambu apa ya? Wulung apa ya? Bambu petung mungkin ya. Bambu Bukan, wulung ya Mas ya. iya bambu wulung ini. Biasa di sini identik dengan Mbah Kun ya. Iya benar Mbak Kun. Halo, assalamualaikum. Wujud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi mereka sepertinya nggak mau mewujudkan diri ya Mas ya. Iya. Karena mungkin dari jasad yang Murmarwi ini sudah dipindahkan, tapi mereka masih ada tidak nggak terima mungkin kayak gitu ya Mas ya. Iya itu yang sering mengganggu. Yang sering mengganggu para pekerja di sini ya. Iya, betul. Assalamualaikum. Tapi saya di sini masih belum merasakan gangguan-gangguan dari makhluk astral ya teman-teman ya. Seperti yang diceritakan para pekerja yang ada di sini teman-teman. Mungkin nanti kita bisa melakukan mediasi, mungkin kita akan menemukan jawaban dari teka-teki ini mungkin ya Mas Udin ya. Iya bisa itu. Ini ada salah satu selokan dari apa ya namanya ya, dari pembuangan dari perumahan yang sedang dibangun teman-teman. Nah, kita sedang di pinggir selokan teman-teman. Assalamualaikum. Gitu. Memang ini perumahannya itu ada di dekat sawah ya teman-teman ya. Itu di belakang perumahan itu adalah sawah sebelah sana, dan di sini ada selokannya juga. Dan di sebelah kiri dari perumahan ini yang sedang dibangun sampai sekarang mangkrak itu adalah perkebunan. Di sini banyak sekali pohon-pohon yang mau besar-besar teman-teman. Mungkin karena mangkraknya itu banyak pekerja yang sering digangguin makhluk astral tersebut ya Mas Budi. Iya Ya? benar-benar. Mungkin mereka ketakutan gitu ya Iya. Mas ya. Ya alangkah baiknya nanti kita mediasi, cari kebenarannya apa. Halo. Nah ini kita udah Assalamualaikum. muterin seputar perkebunan yang ada di sekitaran perumahan ini teman-teman. Nah, tapi kita masih belum menemukan sosok-sosok makhluk astral yang sering mengganggu para pekerja dan sering menampakkan dirinya kepada warga setempat ini. Assalamualaikum. Mungkin nanti kita bisa melakukan syarat dengan mediasi ya Mas teman. Ya, mediasi. Ini ada taman milik warga ya. Mungkin ini tempatnya buat teman-teman
mungkin ini tempatnya buat teman-teman kurang serem apa gimana ya, tapi buat saya dan tim ini di sini tuh rasanya tuh agak aneh teman-teman. Dari pertama masuk sampai mengelilingi tempat ini, memang hawanya itu panas di sini, terus kayak nggak tenang ya mas. Kita nge-explore tempat ini tuh kayak nggak tenang ya. Nah seperti tempat-tempat yang udah kita explore ya teman. Iya. Ya. Dari awal kita masuk juga kayak ada. Ade. Jangan mundur-mundur Mas Budi, takut jatuh ke selokan. Itu di apa lagi ya? Apa namanya itu? Nyumbang ya, taman, itu ya, taman. Taman itu. Kayak ada yang lempar ya. Padahal lokasi di atas itu kosong ya, nggak ada orang sama sekali. Karena tim kita tinggal di depan ya. Di depan, pintu masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman ya kayak gini ya, karena ini tempatnya nggak terlalu luas untuk kita ekspor, jadi kita nanti langsung saja Dengar sesuatu, semoga aja ketangkap kamera ya. Iya, Karena pas lagi Mas Budi ngobrol, suara seperti suara bakun ya. Bukan bakun, mungkin kayak perempuan ketawa ya. Iya. Tapi kalau malam-malam kayak gini Orang mungkin ketawa. ada Nah. perempuan ya. Udah, anggap aja apa itu lah. Angin lewat lah. Sudah biasa kita ala-ala kayak gitu ya. Balik lagi ya teman-teman ya, mungkin karena tempatnya itu nggak terlalu luas untuk kita eksplor, nggak ada barang-barang seperti kita eksplor di tempat-tempat kosong, rumah-rumah kosong yang dapat kita ceritain di situ, karena ini hanya sebuah kebun dan lahan kosong. Nanti kita akan melakukan mediasi untuk mengungkap segala mitos dan misteri tentang petilasan Eyang Murmarwi ini yang telah dipindahkan, dan makhluk-makhluk apa saja yang mendiami tempat ini, karena mereka itu sepertinya nggak terima ya kalau seorang almarhum Eyang Murmarwi ini sebagai apa ya, pemilik dari lokasi ini. Iya, itu petilasannya itu dipindahkan seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita ya teman-teman ya. Jangan lupa share juga. Jangan lupa share. Karena dukungan Anda semangat kami. Teman-teman. Terus berkarya. Terus berkarya dan membuat Konten-konten yang lebih menghibur ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut ke proses mediasi. Oke teman-teman, mediasi sudah ada di lokasi ya. Tadi kita sempat manggil dulu Mas Budi, gimana, udah siap untuk komunikasi dengan mediasi kan? Jadi gini teman-teman ya, karena tadi kita sudah mengelilingi tempat ini, sudah mengeksplor tempat ini, kita belum mendapatkan mungkin perwujudan dari sosok-sosok makhluk yang ada di sini ya Mas Udin ya. Iya betul. Jadi mau nggak mau kita akan melakukan mediasi di tempat ini, dan salah satu mediasi dari tim Balat Official Lestari malam ini adalah Mas Wisnu. Ya. Nanti dibantu dengan Mas Udin dan Mas Hendri ya teman-teman ya. Coba kita nanti akan bertanya-tanya sedikit di mediasi ini, coba mengungkap segala mitos dan misteri apa saja yang ada di bekas petilasan ya Mas Udin ya. Iya. Bekas petilasan dari Eyang Murmarwi ini teman-teman. Jadi mungkin langsung saja Mas Udin dan Mas Hendri bisa melakukan ritual untuk menarik makhluk gaib dan melakukan mediasi. Ya. Oke. Ini teman-teman ya, kita sudah jongkok akan melakukan mediasi untuk membuka segala mitos dan misteri yang ada di bekas
lahan kosong ini teman-teman, yang dulunya ada petilasan dari Eyang Murmarwi, bekas paranormal yang sudah berpuluh-puluh tahun mendiami tempat ini dan meninggal di tempat ini, tapi petilasannya itu digusur dan akan dijadikan perumahan. Gimana Mas Din? Ini udah masuk Mas Din? Udah masuk. Coba kameranya kasih ke Mas Rizky dulu, Mas Acong dulu. Saya mau coba mewawancarai ya. Iya. Coba interaksi dengan Oke teman-teman, mediasi. coba kita akan berinteraksi dengan mediasi karena ini udah masuk ya teman-teman ya. Kita akan tanya sedikit. Assalamualaikum Mbak. Dia menjawab tapi suaranya terdengar lirih teman-teman. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Suaranya cuma menggerum. Assalamualaikum. Tanyain itu dari mana? Assalamualaikum. Mungkin Mas Idin bisa membantu ke sini Mas. Assalamualaikum. Ini seperti sosok macan ya, karena dilihat dari tangannya dia mencengkram kayak gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Dengan sinten Mbak? Kali sinten iki? Assalamualaikum. Dia tidak mau menjawab ya seperti itu. Jadi teman-teman Balat Official ya, setelah saya tanya dia itu nggak mau menjawab dan hanya menggerum-menggerum seperti sosok macan mungkin ya. Betul. Ini kalau saya lihat ini sosok macan yang tadi kita di pohon bambu ya Mas Budi, karena sempat segelintir itu. Iya. Ini sosok macan yang ngikutin kita sebenarnya. Assalamualaikum Mbak. Dia menjawab ya teman-teman, mungkin bisa didekatkan. Dengan sinten Mbak? Mbah sinten nggih? Ngapunten Mbak, kula teng mriki mboten badhe ganggu, cuma kula teng mriki Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Gimana Mas Budi? Apa udah Ayo dulu Mas, saya coba berinteraksi sebentar ya Mas ya. Mbak? Dengan Mbah sinten Mbah? Napa kula kali tim teng mriki ganggu Mbah? Mas Udin Mas. Mas Udin Mas Hendri Mas. Mas tolong Mas. gimana? Apa mau di netralisir aja biar karena sosok ini tidak mau menjawab ya. Mbah? Langsung nggih. Nggih, langsung. Mbah teng mriki mun pinten taun, Mbah? Niki cuman gerung-gerung nggih. Cuman gerung-gerung doang. Napa Mbah niki ingon-ingone saking almarhum Eyang Murmarwi? Oh nggih. Mbah teng mriki njagani kuburane Eyang Murmarwi napa kepripun? Nggih. Mun pinten taun teng mriki? Mau dinetralisir aja atau gimana? Karena mediasi juga apa mungkin nanti ada Mbah ngapunten nggih Mbah, nek kula kali tim teng mriki ganggu Mbah. Dados Mbah ngapunten niki di balekno malih nggih Mbah. Mbah ampun ganggu Mbah ampun ganggu malih tiang pekerja-pekerja teng mriki nggih Mbah.
Jadi teman-teman ya, ini setelah kerasukan ini karena nggak mau diinterogasi untuk lebih lanjut, jadi nanti kita keluarkan secara terpaksa makhluk astral yang mendiami untuk yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas. Ini mas, saya terusin dulu. Net, ini dulu. Tolong, tim. Mas. Tim. Itu mas, Ini dulu mas, ini mas. lagi disembuhkan dulu mas. Biarin aja. Tanya ini aja dulu, tanya. Yaudah. Assalamualaikum. Kali sinten niki? Ini kumbang merah teman-teman. Niki kumbang merah niki teng mriki penghuni asli napa gawane saking Mbah Murmarwi? Niki penghuni asli teng mriki. Sanes. Lah terus teng mriki napa? Oh, jadi ini bukan penghuni asli di sini ya teman-teman ya. Ini makhluk yang merasuki tubuh Mas Udin ini adalah makhluk pendatang di sini teman-teman. Mungkin bisa dibantu Mas Hendriansyah. Nanti ini Mas Budi, yang itu aku sembuhin dulu ya. Oh, iya. Mas Budi situ dulu. Mas bangun tolong dibantu. Jadi teman-teman ya, ini saat kita akan menyembuhkan salah satu media, malah Mas Udin ikut-ikutan kerasukan. Dari saya di sini bingung teman-teman. Ini Mas Udin ini. Gimana Mas? Mas, udah. Mas, siapa Mas? Mas. Tolong Mas. Ini Mas. Itu tolong salah satu tim. Tolong Mas. Nah ya. Jaga bentar. Ini gimana Mas Hendri? Tanya aja, nggak apa-apa. Tanya aja Mas. Ungkap sini aja. Kumbang merah. Ngapunten niki Mbah, kumbang merah nggih wau nggih. Kula niki kepengin ngertos asal usule Eyang Murmarwi niku asli paranormal teng mriki napa sanes? Nggih. Aduh, saya takut teman-teman. Apa dikeluarkan aja Mas Hendri ya? Gimana Mas Hendri? Ini kumbang merah. Yang mriki mun pinten tahun? Kula sanes mriki. Oh iya. Dia bukan asli sini, teman-teman. Dia pendatang di sini. Sanes pendatang. Nah, terus teng mriki teko badhe ngopo? Lah sing ngontak kula sinten? Dari tim nggak ada yang mengundang. Enggak mungkin kan. Apa mungkin? Terus panjuluke jenengan iku nopo? Sampean sih. Kulo kali tim Belut Official Jasari datang petang mriki niku badhe eksplor Mbah. Mboten badhe ganggu. Dados mbae teng mriki mboten usah ganggu, monggo. Kula mboten ganggu teng mriki. Sampean sing ngundang kula teng mriki. Mungkin Mas Hendri dikeluarkan aja karena ini udah mulai nggak beres ya, karena dia udah mulai meronta dan kasihan Mas Udinya kayaknya. Mungkin bisa dipaksa untuk keluar aja karena dia itu bukan pengganggu, maksudnya dia itu bukan penunggu asli di sini, dia itu pendatang dan dia merasa diundang, padahal kita dari tadi datang ke sini itu tidak mengundang. Karena
seperti yang saya tahu ya, ini kayaknya ini akan mengganggu kita kayak gitu. Ya udah. Itu. Sampean iku mboten ganggu kula. Nang undang bot ana apa? Tong mriki mboten enten sing ngundang, Mbah. Niki Mbah, Sampean ngertos teng mriki wonten apa to? sejarah teng mriki niku. Sejarah tong mriki niku keprinten, Mbah. Teng mriki wonten petilasan. Katanya tadi dulunya di sini ada Petilasan. sebuah petilasan, teman-teman. Petilasannya yang sinten? Benar, teman-teman. Menurut makhluk gaib yang merasuki Mas Udin, petilasan di sini adalah petilasan yang Murmarwi. Kados niku tok Mbah. Sampean badhe tekan napa malih? Teng mriki Lah. enten Hmm. Barang apa mboten, Mbah? Barang-barang gaib, Mbah. Barang gaib napa? benda-benda pusaka. Sampean saged mboten saged. Katanya kalau kita bisa mengambil benda-benda gaib yang ada di sini, kita bisa nanti bisa ditunjukkan, teman-teman. Mbah, lah sing ganggu para pekerja teng mriki niku mbaen apa sanes? Kula teng mriki pendatang. Lah sing ganggu para pekerja niku sinten? Kok teng mriku Niku wujudnya napa, Mbah? kuntilanak. Kuntilanak. Sekarang gatiku. Katanya makhluk yang sering mengganggu para pekerja itu kuntilanak dan bersemayam di sana, teman-teman. Yang pohon gede ya. Iya, itu pohon gede dan itu hutan bambu. Ketiang alit iku. Kepripun, Mbah? Iku tiang alit. Tiang alit. Oh, yang Ketemu gatiku. anak kecil, Mas. Di sosok kumbang merah ini menjelaskan kepada kita sosok penunggu yang ada di sini, teman-teman, yang sering mengganggu para pekerja. Terus pun di maling, Mbah. Enten maling. Kata. Bisa ditunjukkan, Mbah. Teman-teman ya, Ampun, Mbah. teman-teman ya. Ampun, Mbah. Mungkin bisa dijagain tim di depan tim karena itu depan jurang ya. Takutnya itu kesana nanti malah. Mungkin ini Sampean sing ganggu kula teng mriki nggih. Niku wujudnya apa, Mbah? Sampean wani kali kula. Jadi ini ya, teman-teman ya, ini sosok dari kumbang merah ingin menantang makhluk-makhluk astral yang ada di sini yang sering mengganggu para pekerja, teman-teman. Ini bisa dilihat, teman-teman. Jadi malah kumbang merah ini ingin membantu kita ya, teman-teman, untuk mengungkap mitos dan misteri yang ada di sini, teman-teman. Dan dia sepertinya itu menantang, teman-teman. Mbah, bae badhe napa Mbah yang mriki? Astagfirullahaladzim. Mas yang Mbah, temennya kamu wujudnya apa, Mbah? Lah, Kuntilanak apa? kuntilanak. Kuntilanak. Niki kuntilanak yang sering mengganggu warga, Mbah. Iku kuntilanak apa? Kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Oke. Manggone tang pundi, Mbah? Iku sekelengga. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Tang mriki Oke. merinding, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sampean wani kali kula mriki. Kula kumbang merah. Oh, ini teman-teman bisa lihat ya. Menurut kumbang merah itu, kuntilanak merah itu bersemayam di sini dan malah ditantang oleh kumbang merah. Awas tak purine. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Niku ganggu napa? Ini teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. 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 Itu, saya lihat. Mana? Allah Akbar. Tadi nongol di situ mas. Iya benar, kuntilanak merah mas. Ini mungkin mencoba ditarik ya sama kumbang merah ya. Shot ke sana mas. Yang lain nampak lagi di kamera mas. Hati-hati mas, itu bawah jurang mas. Oh iya mas. Iya mas. Kayak sekilas ada sih tapi di kamera nggak kelihatan namanya. Tadi saya lihat itu sepintas bayangan itu seperti baju berbentuk iya warnanya merah itu di situ. Tapi nggak kelihatan di kamera mas. Gimana ini Mas Hendrik? Gimana? Udah cukup apa? Udah lah. Informasinya udah cukup. Kasihan juga ininya. Ini mediasinya kasihan juga sih badannya. Badannya. Saya rasa cukup ya teman-teman ya, karena kita juga udah mengorek semua informasi yang ada di sini ya teman-teman. Tadi saya juga sepintas seperti melihat sosok kuntilanak merah yang coba dilawan oleh kumbang merah ini teman-teman. Gembang. Gembang. Karena terlalu banyak dari tim kita yang kerasukan ya teman-teman, jadi kita akan mengakhiri ekspor malam ini dan akan mengeluarkan makhluk astral yang ada di tubuh Mas Udin ini, di tubuh mediator ya teman-teman ya. Sampai salah nyebutnya. Mungkin bisa langsung di belakang aja mas, karena ini udah terlalu lama. Kasihan Mas Udin ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Baik langsung nggih, niki pantur nuwun informasine teng mriki, asal usul teng mriki, matur nuwun sanget nggih. Sajen mana sajennya mana mas? Mas tolong mas. Nah ini Allah Akbar. Pun bang beri mau. Ternyata makhluk ini ngejar iya, rokok ini. Gembang nggih. Gembang. Nggih, Mbak Kumbang merah. Gembang. Ampun teh. Pangapunten Mbak. Gembang. Nten nopo malih, Mbah? Assalamualaikum. Nten nopo malih? Ngapunten nggih. Nggih. Bisa purane. Ngapunten nggih, Mbah. Bae wangsul mawon nggih. Jadi gimana? Langsung nggih. Bisa dikeluarin. Gimana mas Hendri? Ulangin aja. Bisa dipulangin? Astagfirullah. Sampai makan bareng. Ampun nggih. Sambut ya Mbak. Bae langsung nggih. Masih nggak mau gimana? Sampean. Ribun mbak? Ada yang nantang apa ya mas? Iya. Itu kayak sosok apa mas?
Ya Sosok Penuh. kuntilanak merah tadi mungkin ya mas ya. iya ada, itu juga ada, terus ya penunggu-penunggu sini lah. Itu kayak semacam apa mas? Yang nggak Apakah tahu ya, genderuwo apa gimana? cuma kembang merah yang lihat. Iki ra kale kulo. Sampean ganggu. Ada apa dengan kulo? Bisa tunjukin mbak, tampun di mbak. Kampung ini kok mbak. Tampun Kulo di mbak. enggak tahu beku. Mereka? Oke. Ini kok Sampai saya wujudnya apa nih bu? kulo. Pintar mereka wujudnya apa mbak? Pocong. Duh, saya merinding teman. Astagfirullahaladzim. Ini sampun nggih mbah. Matur Sampun nggih, nuwun. Wangsul nggih mbak. Informasi tentang mriki. Mbah wangsul nggih. Wangsul nggih mbak. Melas Masudin mbak. Waalaikumsalam. Mas, terus ke belakang. Pegangin. Belum mas. Air mas, ada air mas. Ayo, Udah saya sudah, nggak bawa ya. Habis mas, airnya habis. Habis. Waduh. Mas, Ada. Mas Udin gimana Mas Udin? enggak apa-apa kan? Mungkin suruh duduk dulu mas biar duduk biar iya Di bawah Stefan mas. istighfar mas. Jadi ya teman-teman ya, setelah tadi kita melakukan mediasi di sini dan juga mengorek informasi semua yang ada di sini, jadi teman-teman bisa menilai ya teman-teman ya. Jadi cukup sudah, kita akhiri saja vlog kali ini, malam ini, ekspor malam ini. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya, karena di sini tuh terlalu banyak makhluk astralnya yang sering mengganggu, seperti tadi yang dibilang dari kumbang merah tadi ya mas sendiri ya. Kumbang merah, ada kuntilanak merah yang menantang, dan juga ada banyak sosok pocong di sini. Jadi kita akhiri saja ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video kita ya teman-teman ya, supaya channel kita bisa terus berkembang dan dapat menghibur masyarakat. Akhir kata, saya dan tim Bolot Official Lesa Sari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.